Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Bahasa Pemrograman C. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alokasi memori dinamis di bahasa pemrograman C. Nah, memory allocation atau yang biasa disebut dengan alokasi memori itu dibagi menjadi dua. Jadi, ada alokasi memori statis dan alokasi memori dinamis. Perbedaannya adalah jika statis, kita akan menaruh memori itu di stack. Nah, jika kita menggunakannya dinamis, maka memori akan diletakkan di heap. Stack dan heap itu sama-sama berada di dalam RAM atau yang biasa kita sebut dengan random access memory yang ada di dalam komputer kita. Salah satu fungsi yang paling terkenal adalah malloc. Malloc ini berada di bahasa pemrograman C dan C++. Nah, malloc itu meminta satu argumen yang akan nanti dikonversi atau diubah menjadi ruang sebesar argumen yang kita mau dan kita berikan. Misalnya di sini 5 dikali size of int yang artinya 5 dikali 4 karena 4 itu adalah ukuran dari tipe data integer. Nah, malloc akan mengubah argumen itu menjadi 20 bytes of memory yang akan ditaruh di heap atau akan diletakkan di heap. Nah, berbeda dengan calloc akan meminta dua argumen. Yang pertama adalah banyaknya blok, nomor 2 adalah ukuran dari blok tersebut. Nah, di sini yang 5 itu argumen pertama itu menginstruksikan banyak blok ya. Jadi kita misalnya minta berapa blok, di sini minta 5, berarti dia akan menyediakan 5 blok. Argumen kedua itu akan mengatur besar setiap blok yang kita sudah buat. Misalnya di sini 5 dengan size ukuran dari integer, berarti 5 blok ini ukurannya adalah 4 bytes. Seperti itu. Supaya lebih paham, kita langsung aja bawa dia ke dalam coding. Nah, berhubung malloc dan calloc itu berada di standard library di bahasa pemrograman C, maka kita harus menyertakan header file yang akan kita gunakan. Lalu kita akan deklarasikan sebuah variabel untuk membawa fungsi malloc tersebut. Variabel tersebut bisa berbentuk seperti variabel pointer yang menggunakan tanda asterisk. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan variabel dan membawa fungsi malloc. Nah, untuk mengisi blok memori yang sudah kita buat dengan malloc ini, kita bisa menggunakan loop tanpa kita harus lama-lama menggunakan pengisian array yang harus menggunakan satu-satu ya. Nah, jadi kita menggunakan loop aja. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengalokasikan memori-memori. Jadi kita bukan mengalokasikan ya, maaf, kita memasukkan memori-memori itu ke dalam ruang memori yang sudah kita buat dengan malloc. Nah, untuk mengecek apakah malloc ini sudah penuh atau memang malloc ini masih bisa menyimpan data lebih banyak lagi, kita harus ada yang namanya null check. Jadi if Nah, ketika alloc ini nilainya adalah 0, maka otomatis program akan menjalankan malloc tidak berhasil, yang artinya malloc itu sudah tidak bisa menerima data lagi karena ruang memorinya sudah penuh. Tapi ketika masih berhasil, kita akan jalankan program, yaitu adalah malloc still. Ini coba kita jalankan. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan malloc berhasil, yang artinya memori yang sudah kita alokasikan dan yang sudah kita masukkan itu berhasil masuk ke dalam blok memori yang sudah kita buat, dan blok memori itu masih menyimpan memori yang cukup. Nah, terakhir kita perlu mendapatkan free. Sebenarnya free ini digunakan untuk
merelease kembali atau melepas memori yang sudah kita gunakan ke dalam RAM. Jadi yang kita free itu adalah variabel yang membawa fungsi malloc. Di sini adalah alloc. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang malloc cukup segini aja. Lanjut yang ke calloc ya. Nah, di sini adalah contoh program yang menggunakan alloc. Jadi, alloc itu caranya hampir sama seperti malloc, cuman perbedaannya adalah cara kerjanya dan cara deklarasinya. Ketika kita menggunakan calloc, kita akan diminta dua argumen, yaitu argumen pertama adalah jumlah blok yang akan dialokasikan, dan yang kedua itu adalah ukuran dari setiap blok yang akan dialokasikan. Nah, untuk mengisi data ke dalam calloc atau ke dalam memori yang kita blok memori yang kita buat menggunakan calloc, itu kita bisa menggunakan for loop seperti kayak video sebelumnya. Oke, coba kita jalanin program kita. Nah, di sini kita sudah berhasil memindahkan data ke dalam block of memory yang sudah kita buat dengan fungsi calloc. Calloc dan malloc itu sebenarnya cara kerjanya juga beda. Kalau malloc, dia akan mengalokasikan memori-memori itu ke dalam satu blok. Tetapi kalau calloc ini akan mengalokasikannya ke dalam blok itu berbeda ya. Jadi kayak dia tuh mengalokasikannya secara satu-satu. Misalnya satu blok ini berisi satu data, turun lagi ke bawah satu blok berisi satu data, seperti itu. Nah, mungkin untuk video malloc dan calloc cukup sampai di sini ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Untuk slideshow kalian bisa lihat di awal video tadi. Kalau perlu nanti saya kirim di link di deskripsi di bawah. Terima kasih.